sebuah topik yang sangat fundamental bagi negara kita, yaitu hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, benar sekali. Kedua hal ini merupakan pilar utama dalam pembentukan dan pengaturan negara kita Republik Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Mutia Najwa Ramadhanti sebagai host yang pertama, Dan saya Bunga Nita Faranitasya sebagai host yang kedua. Kami sangat senang sekali karena kami memiliki dua pemateri yang dapat bergabung dengan kami hari ini. Perkenalkan pemateri kita yang pertama yaitu Kak Widya. Halo. Dan materi kita yang kedua yaitu Kak Citra. Halo. Oke, selamat datang Kak. Bagaimana kabarnya Kak Widya dan Kak Citra? Alhamdulillah baik. Dari Kak Widya dan Kak Citra sendiri nih, kesibukan akhir-akhir ini apa sih Kak? Kebetulan kegiatan yang sering kami lakukan akhir-akhir ini sama seperti pada mahasiswa pada umumnya. Selain mengerjakan tugas, kita juga akhir-akhir ini belajar mengenai tentang ujian akhir semester. Oh baik. Untuk memulai, mungkin kita bisa mendengar pandangan dari Kak Widya, apa itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut saya, Pancasila adalah sebuah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum di negara kita. Kalau menurut Kak Citra, apa sih definisi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? Nah, jadi Pancasila adalah dasar falsafah negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila serta menjadi landasan dan panduan bagi pembangunan negara Indonesia serta digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip dasar negara. Begitu, Kak. Oke, jadi kurang lebih sama ya Kak. Pancasila itu dasar falsafah negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia. Iya betul Kak Mutia. Aku mau tanya lagi nih sama Kak Citra. Apa sih hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks pembentukan negara kita? Nah, jadi sejak awal Pancasila telah diakui sebagai ideologi negara kita yang kemudian tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tersebut tidak hanya mengatur struktur pemerintahan tetapi juga mengakui dan menegaskan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara. Betul sekali Kak. Selain itu, Pancasila juga memiliki hubungan secara formal dan material dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, bisa dijelasin bagaimana hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 secara formal dan material Kak? Baik, jadi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki hubungan formal yang menegaskan Pancasila sebagai norma dasar hukum positif yang tercantum secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki kedudukan material yang esensial karena menjadi pokok kaidah negara fundamental yang tidak terpisahkan dengan Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar filsafat negara, tetapi juga sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang meliputi nilai, materi, bentuk, dan sifat. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sebagai mukadimah dan Undang-Undang Dasar, tetapi juga sebagai ekspresi yang tidak terpisahkan dari Pancasila yang menjelma sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Kalau menurut Kak Widya nih, bagaimana proses penyatuan antara konsep Pancasila dan ketetapan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 terjadi? Oke, jadi proses tersebut merupakan hasil dari perdebatan yang panjang dan kompleks selama proses perumusan konstitusi.
para founding fathers kita menyadari pentingnya mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar sebagai komitmen terhadap ideologi nasional yang bersifat inklusif. Begitu ya Kak? Oh iya, selain proses penyatuan antara konsep Pancasila dan ketetapan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terjadi, kira-kira bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pancasila sebagai sumber utama hukum di Indonesia berada di atas Undang-Undang Dasar 1945, menjadikannya kaidah pokok negara yang tidak diubah. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara, Pancasila tetap sebagai sumber hukum fundamental yang tidak bisa diubah. Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kaidah hukum negara yang seluruhnya bersumber dari Pancasila. Dengan demikian, Pancasila juga merupakan bagian dari tertib hukum Indonesia dan memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum yang positif. Oke, jadi materi hari ini telah dijelaskan oleh Kak Widya dan Kak Cika. Jadi kesimpulannya yaitu hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangatlah erat dan saling terkait. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dan konkretisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami hubungan ini sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari dan memahami isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila, serta dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pemerintahan, dan budaya, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia. Seperti itu, Pak. Nah, benar itu. Selain itu, menjaga kelestarian konstitusi dan sistem hukum Indonesia juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Konstitusi dan sistem hukum merupakan pilar fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Hal ini pula dapat dilakukan dengan 10 hal. Yang pertama, memahami dan menghayati Pancasila dan konstitusi. Yang kedua, menghormati dan patuh terhadap konstitusi dan hukum. Yang ketiga, menjaga kemandirian dan integritas lembaga peradilan. Yang keempat, melakukan reformasi hukum dan perundang-undangan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang keenam, memperkuat peran masyarakat sipil. Yang ketujuh, melestarikan budaya lokal dan kearifan lokal. Yang kedelapan, melakukan pendidikan anti korupsi. Yang kesembilan, memperkuat peran media massa. Serta yang terakhir yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, mungkin cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih kepada Kak Widya dan Kak Cika yang sudah membagikan ilmunya, dan para pemirsa yang sudah menyaksikan acara kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.